Sidang mediasi ketiga gugatan perdata 1,5 triliun rupiah oleh PT Dhani Tasya Lestari kepada tergugat satu yaitu PT Pasifik Estatindo Perkasa dan tergugat 2 PT Lamro Matua Sejati dan turut tergugat Badan Pengusahaan BP Batam diduga menyepelekan panggilan Pengadilan Negeri Batam. Hal itu dibuktikan ketidakhadiran para pihak tergugat dan turut tergugat pada sidang mediasi ketiga yang dijadwalkan pada hari Senin, 1 April 2024. Muhammad Sayuti, penasehat hukum PT Dhani Tasya Lestari juga mengatakan tidak akan memberikan perpanjangan waktu untuk mediasi. Ia akan memohon kepada majelis nantinya jika terus seperti ini. Selain itu, ia juga menjelaskan kepada awak media bahwa pihaknya sangat dirugikan, baik itu secara finansial yang terutama dalam hak-hak martabat yang paling tinggi. Negara juga sudah banyak serta-merta mereka bisa merobohkan itu sudah hak dan martabat. Sayuti juga mengkaitkan sejarah Hotel Purajaya yang saat ini sudah rata dengan tanah tersebut merupakan hal sejarah berdirinya Pulau Kepri. Kepri ini cikal bakal terbentuknya juga bagian daripada keberadaan Hotel Purajaya itu, di mana di situ cikal bakal terberdirinya Kepulauan Riau itu. Para petinggi, para tokoh masyarakat, para pemuka masyarakat Kepri. Menurut Sayuti, hotel tersebut harus dilestarikan, bukan dirobohkan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pahami, sebenarnya ya mohon maaf, itu harus dilestarikan, bukan dirobohkan. Jadi istilah jas merah jangan sekali-sekali menghilangkan sejarah itu ternyata memang dilakukan. Selain itu, atas kekecewaan ketidakhadiran BP Batam pada saat mediasi, Sayuti juga meminta kepada BP Batam untuk menunjukkan diri di Pengadilan Negeri Batam jika bertanggung jawab atas keputusannya. Siapa sih yang bertanggung jawab di situ? Nah, turun, hadir gitu. Hargai Pengadilan Negeri Batam ini, hargai para hakim di sini. Jangan tahunya hanya buat sebuah keputusan saja. Lebih lanjut ia mengatakan percuma jika Batam glamor, dengan kondisi Batam yang wah sekarang ini. Ya, percuma kita glamour dengan kondisi Batam yang wah sekarang ini. Saya bisa katakan demikian, kenapa? Karena saya melihat bahwa, maaf izin, BP Batam itu selalu berkata bahwa berhasil dalam pembangunan. Tapi efek pembangunan itu sendiri sebenarnya sejauh mana sih? Jangan kita hanya berbicara tentang pembangunan, merasa bahwa diri kita sudah bangun dari ini dari itu. Tetapi kalau kita mengkerdilkan keadilan, kita mengkerdilkan sifat-sifat dan arti Pancasila itu sendiri untuk apa? Yang kami gugat di sini, sebut Sayuti, adalah perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2, dan mohon maaf juga diketahui oleh turut tergugat BP Batam karena mereka mengerahkan keamanan pada saat terjadinya pengerusakan dan perobohan bangunan itu. Kita lanjut, kan ini sudah ketiga kali mediasi. Iya, jadi sudah tidak ada lagi lah untuk waktu mediasi lah. Ya, kita mengikuti apa keinginan daripada pihak tergugat 1 dan tergugat 2 untuk tanggal 1 April. Ya kita ikuti dan majelis hakim mediator juga mengikuti maunya, ternyata mereka tidak hadir. Jadi saya pikir untuk apa kita menunggu lama-lama? Ya. Di tempat yang sama, prinsipal ataupun direktur PT Dhani Tasya Lestari, Ruri Afriansyah juga berang atas ketidakhadiran para prinsipal tergugat dan turut tergugat. Hal ini tentunya menimbulkan amarah besar bagi mantan bos Hotel Purajaya tersebut. Dalam penjelasannya kepada awak media, pihaknya sudah mengikuti proses hukum perkara tersebut sejak tahun 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN, Tanjung Pinang. Namun, hingga kini pihak tergugat termasuk BP Batam tidak menunjukkan iktikat baik. Mulai dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, saya tidak melihat iktikat baik, bahkan perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh pihak penguasa, di mana pada waktu itu WTO kami yang matinya 17 Juli 2023 tapi dicabut tanpa alasan yang kuat,
pada 11 Mei 2020. Oleh karena itu, kata Ruri, sampailah tahun 2023 dihancurkan bangunan yang investasi ratusan miliar. Maka dari itu saya rasa ini ikhtiar kami yang final. Dari perusahaan kami sudah himpun semuanya kronologi dari tahun 2020 sampai hari ini. Oleh karena itu, sampailah tahun 2023 dihancurkan bangunan yang investasinya ratusan miliar. Oleh karena itu, maka saya rasa ini ikhtiar kami yang final dari perusahaan. Kami sudah himpun semuanya kronologis dari tahun 2020 sampai dengan hari ini. Maka bagi penguasa atau pihak-pihak tertentu yang mungkin mengalokasikan lahan kami atau sudah mengalokasikan lahan kami ke pihak lain tanpa memberitahukan kami, belum habisnya waktu oleh WTO yang kami jalankan kewajiban kami, tapi tetap saja dilanggar dan tidak diindahkan oleh BPB Batam. Jangankan kewajiban kami, dipaparkan Ruri, tetap saja dilanggar dan tidak diindahkan BPB Batam, maka saya selaku pimpinan perusahaan, insya Allah, dengan bismillah saya uber sampai habis. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, itu yang pertama. Yang kedua, angka seperti yang saya sebutkan sebelumnya 1,5 triliun itu gugatan saya, dan saya mengharapkan kepada tim kuasa hukum saya dengan sidang mediasi ketiga ini tanpa hadirnya pihak para tergugat dan turut tergugat. Saya tidak melihat itikat baik sama sekali dan menghargai pengadilan ini. Maka saya selaku prinsip, insya Allah dengan bismillah saya uber sampai habis nih. Maka saya mengimbau juga, nanti akan mengimbau kepada tim kuasa hukum kami untuk langsung saja kita uji langsung aja di peradilan, ya, dan langsung melakukan tuntutan pidananya. Jadi bukan hanya perdata, pidananya jalan sekali itu. Iya. Baik. Simultan, ya, simultan. Kalau udah begini ya buat apa mediasi? Buat saya rasa tidak. Nggak perlu lagi mediasi, hanya buang waktu. Jadi perdatanya jalan, silakan. Pidananya kita jalankan. Oke. Itu saja dari saya. Hingga berita ini dipublikasikan, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 serta turut tergugat belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ramlan melaporkan.